Selamat datang di Surrealist Tribe. Kali ini ada konten baru yang bernama Sisi Lain, yang akan membahas isu-isu yang sedang beredar di masyarakat. Anak ABG yang berusia 15 tahun membunuh balita tetangganya sendiri secara brutal. Banyak nih statement-statement di masyarakat kalau menyebutkan dia psikopat atau apa. Nah, kita akan membahas sisi lain tentang berita tersebut. Apakah benar anak itu psikopat? Oke, pertama-tama gue akan menjelaskan partner gue ini yang akan membahas segala topik tentang berita tersebut, terutama dari dunia psikologi. Karena Ilyun ini adalah mahasiswa jurusan psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia yang memang belajar di dunia psikologi gitu ya, di dunia mental atau segala macamnya gitu. Nah, lu udah pernah lihat berarti ya berita tentang anak yang membunuh balita itu ya? Udah ya. Lu tahu nggak latar belakang anak itu? Si pelaku dulu deh nih. Latar belakang pelakunya itu apa? Nah, kemarin kan gue sempat baca-baca. Bukan kemarin yang tadi. Gue sempat baca, gue sempat nonton videonya. Jadi latar belakangnya ini pelaku itu kelas 3 SMP. Nah, dia tuh tinggal sama orang tua. Nah, orang tuanya itu udah cerai, udah pisah lah, gue nggak tahu cerai apa enggak. Jadi dia tinggal sama ibu kandungnya. Nah, ibu kandungnya itu kalau nggak salah dia nikah lagi. Nikah lagi terus dia tinggal sama bapak tirinya berarti. Nah, dia punya adik kandung sama adik tiri. Adik kandung sama adik tiri dan bapak tiri juga. Ya. Oke. Nah, itu sih latar belakangnya dia juga pakai hijab. Siapa? Si pelaku. Pelakunya sering memakai hijab. Enggak, dia SMP-nya dia yang gue lihat di berita dia pakai hijab, menggunakan hijab. Berarti kan latar belakang agamanya Islam dong. Oke, agamanya Islam berarti ya. Ya, nah itu sih yang gue lihat dari latar belakang pelaku ya. Si pelaku. Oke. Kalau di sisi korban, latar belakangnya apa tuh? Si anak balita ini. Korban itu anak si tetangga. Nah, dia tuh teman mainnya. Gue lupa nih entah adik kandung apa adik tirinya dia. Oh, ini teman mainnya adiknya dia lah. Oke. Itu si korban. Dia tuh jadi tetangganya suka nitipin anaknya ini. Si korban ini suka nitipin, si tetangganya suka nitipin anaknya, dan anaknya ini si korban kan ke rumah orang tua pelaku. Oke. Karena rumahnya sebelahan. Jadi cukup intens nih ya ketemunya si pelaku sama korban ini dan ya. Ibu korban sama ibu pelaku tuh punya bisnis bareng nih, kayak kerja bareng gitu. Oke. Berarti kita bisa lihat dari penjelasan Ilyun kalau memang si pelaku dan korban ini emang udah ada keterkaitan yang cukup mendalam nih ya. Dari pernah sering nitipin anaknya, dan juga pernah keterikatan sama bisnis gitu ya. Iya. Dari orang tua korban. Kalau dari keluarga pelakunya, latar belakangnya lu tahu nggak? Keluarganya itu kalau gue lihat di TV ya, itu lingkungannya padat, ekonomi menengah ke bawah. Oh, maksudnya tinggal di lingkungan padat penduduk? Iya, dan menengah okay. ke bawah ya, soalnya padat banget, kayaknya itu jalur motor aja sih yang masuk gitu. Oke. Jadi sangat dekat dan ya gitu. Padat lah ya keluarga. Tadi apa? Yang lu tanya? Lingkungannya ya? Lingkungannya. Ya intinya sih ekonomi menengah ke bawah ya. Ekonomi menengah ke bawah. Jadi si pelakunya ya, pelaku dan korban ini tinggal di lingkungan dan di strata ekonomi bawah lah ibaratnya ya. Yang mana tinggalnya di rumah padat penduduk ya. Iya.
Di situ emang apa namanya, kekeluargaannya dapet tuh di situ ya. Ya karena dekat. Karena rumahnya emang tempel-tempelan gitu ya. Nggak mungkin mereka nggak komunikasi soalnya kan Nggak mungkin. kan komplek. Iya, ya oke. Sama berarti ya si keluarga korban juga latar belakangnya ada nggak yang lebih spesifik lagi? Tahu gue sih baru sekedar itu ya. Baru sekedar itu. Ya. Oh sama ini. Neneknya si korban, neneknya si pelaku sering datang Ke tempat pelaku. Kan dia pisah gitu kan. Iya. Tadi. Nah neneknya suka main gitu. main aja tuh. Main ke rumah situ. Ada unsur-unsur yang mencurigakan nggak? Enggak. Enggak, Nah, cuma tapi main. dulu si pelaku ini dekat sama anak-anak. Suka main sama anak-anak kecil. Oke. Sampai itu berubah ketika dia pindah ke situ sama orang tuanya pisah. Oke, jadi dengan umurnya yang 15 tahun, sebenarnya sebelumnya itu dia emang suka sama anak-anak kecil gitu ya? Iya. Suka bergaul sama Tadinya anak kecil. iya, Ya? tadi suka bergaul. Tapi pas pindah, beda tuh. Dia jadi nggak suka ibaratnya lah ya. Udah Lebih jarang pendiam. lah ya. Lebih pendiam. Oh, lebih pendiam. Itu dari sumber-sumber kayak Kompas, kayak Tribun, itu gue baca dari Dari situ ya. sumber-sumber portal berita dan sumber berita yang lain lah ya. Iya. Oke. Nah, sekarang nih kita ngomongin isu yang lagi berseliweran lah ibaratnya di masyarakat nih. Tentang kasus psikopat di bawah umur lah ibaratnya. Iya. Yang kita tahu kasus psikopat itu kebanyakan orang-orang yang udah berumur kan ya. Iya. Remaja, dewasa gitu. Tapi ini untuk pertama kalinya mungkin ya di Indonesia apalagi kasus psikopat di bawah umur terjadi gitu. Pelakunya adalah berumur 15 tahun dan korbannya lebih muda lagi gitu ya, balita. Nah ini kita akan membahas tentang isu-isu yang sedang berseliweran di masyarakat ya, yaitu tentang kasus psikopat. Di sini kita nggak mau menggurui, kita nggak mau membenarkan sesuatu, kita cuma merasionalkan pikiran-pikiran orang tentang si psikopat ini gitu. Ibaratnya kayak dalam kata lain refleksi rasional. Jadi kita merasionalisasikan apa pikiran-pikiran yang ada, mempertanyakan pikiran-pikiran yang udah ada gitu ya. Bener nggak itu? Bener nggak sesuai akal sehat dan sesuai teori-teori yang ada nggak gitu. Nah oke. Lu kan basicnya psikologi nih ya. Lu udah mempelajari tentang mental manusia gitu ya. Apa sih yang lu udah tahu tentang psikopat pada umumnya? Nah jadi gini, banyak yang bilang psikopat tuh pembunuh yang sadis lah, berdarah dingin. Dia pokoknya membunuh dengan rapi lah ibaratnya gitu. Oke. Nah, jadi gini gue jelasin dulu sebenarnya pengertian psikopat, ya kan? Psikopat itu dari kata psi, artinya jiwa, dan patologi. Patologi itu artinya penyakit. Jadi penyakit jiwa sebenarnya. Oke. Nah, jadi gini dari zaman dulu itu kan kita mundur ke sejarah gimana psikopat ini bisa Muncul lah ya. bisa muncul terus habis itu jadi ibaratnya cap lah buat orang-orang yang punya penyakit gitu, penyakit jiwa. Jadi dulu nih sebelum ada psikologi tuh orang-orang kalau melihat kayak ada orang punya masalah kejiwaan kayak kesurupan, kayak suka ngamuk-ngamuk, itu dikiranya kerasukan setan. Oke. Nah makanya dulu tuh kayak ada yang namanya exorcism kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh kayak pembersihan jiwa gitu, pengusiran roh jahat lah ibaratnya gitu. Nah di sini psikologi muncul supaya bisa menjelaskan gitu fenomena yang ada di masyarakat. Oke. Nah jadi muncullah teori-teori psikologi untuk menjelaskan ini bukan kerasukan setan, sebenarnya dirasionalisasi gitu. Jadi nggak kayak wah kerasukan setan itu kan nggak bisa kita pikirin kan. Iya. Itu nggak kelihatan. Iya. Nah jadi muncul awalnya tuh dari situ. Itu pokoknya sekitar gue lupa lah. Pokoknya kalau nggak salah nama tokonya tuh Galen sama Heraklitos.
Tokohnya tuh dulu yang awal-awal nemuin dari iya tokohnya. Toko jualan apa ya? Tokoh anjing. Oh, toko. Ini gue lupa nih kayaknya nih, gue cek dulu dah. Takutnya gue salah ya kan. Oh, Hippocrates sama Galen. Jadi Apa tadi? Hippocrates. Itu toko Tokoh yang awalnya dulu menjelaskan fenomena-fenomena kesurupan. Jadi rasional yang bisa dipelajari gitu. Oke. Ke arah psikologi. Oke. Nah, jadi gitu sejarahnya ya. Sejarahnya Jadi psikopat ya. Nah, kita balik lagi ke pengertian psikopat ya. Oke. Tadi kan gue udah jelasin psycho itu artinya jiwa, patologi. Pat itu patologi kan. Itu artinya penyakit jiwa. Kenapa bisa disebut penyakit jiwa? Karena sebenarnya pengertiannya gini, seseorang yang melanggar norma masyarakat, punya perilaku aneh, punya perilaku yang cenderung ke arah kekerasan, itu bisa masuk ke apa ya namanya, klasifikasi orang berpenyakit jiwa gitu. Oke. Nah jadi sebenarnya psikopat itu adalah orang yang melanggar norma gitu. Melanggar norma masyarakat umum dan dia tuh kayak punya perilaku aneh lah yang nggak biasanya gitu. Sebenarnya pengertian umumnya kayak gitu, nggak kayak yang tadi yang di awal membunuh dengan berdarah dingin, terus membunuh dengan rapi, terus sadis gitu. Jadi kan orang mikirnya wah anjing jahat banget gitu, padahal psikopat itu sebenarnya pengertiannya cuma melanggar norma masyarakat umum, perilaku aneh, sama dia menimbulkan kekerasan yang merugikan orang lain dan apalagi merugikan dirinya sendiri gitu. Berarti psikopat itu udah stereotip ya? Stereotip kalau misalkan ya kalau lu psikopat lu membunuh gitu kan, dan membunuh secara keji gitu ya. Psikopat secara umum yang diketahui apalagi di Indonesia tuh kayak gitu ya. Padahal sebenarnya tuh basic dari psikopat pengertiannya adalah ya kayak gitu, cuma sekedar melanggar norma yang ada dan melakukan kekerasan, ya kan? Berarti itu ya yang didapat ya dari awal nih, dari basic psikopat nih. Oke, kita merujuk lagi nih ke berita si anak yang berumur 15 tahun yang membunuh ini. Bisa dibilang nggak anak itu psikopat? Kan tadi kalau dari merujuk dari apa yang gua omongin, dia udah melanggar norma, ya jelas dong dia membunuh. Jelas. Dia udah nggak, perilakunya udah nggak sesuai sama perilaku normal pada usia anak kayak gitu. Dan ini sebenarnya pada usia berapapun membunuh itu kan nggak normal. Normal. Nah, makanya gini, kalau orang masuk penjara sebenarnya itu orang psikopat semua. Sebenarnya gitu ya? Loh, maksud gue mereka melanggar norma kan. Oke. Jadi kalau ditanya dia termasuk psikopat apa enggak? Iya. Iya ya. Iya. Tapi dalam artian bukan yang tadi tuh. Yang stereotip awal itu ya. Intinya nih kita di sini yang bukan kita di sini ya. Intinya yang gue dapat dari penjelasannya Leon itu psikopat secara dasarnya banget ini bukan yang namanya pembunuh secara berantai, secara keji sebenarnya ya. Tapi ya cuma sekedar orang yang melanggar norma, yang melakukan kekerasan, yang melakukan kesalahan gitu ya. Itu udah termasuk psikopat sebenarnya gitu kan. Tapi stereotipnya ya psikopat itu pokoknya ya yang keji lah, yang bener-bener penjahat, paling terkeji, paling terkejam lah ibaratnya gitu ya. Nah sekarang gue balikin lagi, sebelum gue kasih tahu itu pengertian psikopat, menurut tuh psikopat tuh kayak gimana? Bener nggak apa yang gue omongin tadi awal? Nah, kalau menurut gue nih, kalau gue kan orang awam ya ibaratnya. Dan gue juga sebenarnya mahasiswa broadcasting Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi gue belajar tentang penyiaran. Jadi pengertian tentang psikopat ya gue dapet dari media, dari film, dari tayangan-tayangan yang udah ada. Ya emang terframingnya seperti itu gitu. Pembunuh berdarah dingin berarti. Pembunuh berdarah dingin. Kita kalau misalkan lihat nonton film nih, dibilang psikopat, pasti yang muncul pembunuhan, pasti yang muncul tentang kekerasan. Pokoknya yang keji-keji banget tuh psikopat. Nggak ada tuh psikopat yang cuman maling lah, yang cuman nyolong lah, nggak ada. Jadi emang dari media aja tuh udah terframing gitu kalau psikopat itu pembunuh gitu loh, pembunuh yang keji gitu. Kalau dari gua ya, dari orang awam ya. Makanya nih kalau misalkan di media juga
psikopat itu bukan diagung-agungkan sih, digonggongkan kayak pembunuh berdarah dingin gitu. Kalau menurut gua sebenarnya yang dijelaskan sama Yun ya psikopat cuma sebatas itu doang. Tapi dari apa ya, kalau gua mau nanya nih, dari segi kesehatan mental pasti anak ini udah sakit dong ya kan? Sakit patologi yang tadi ya. Menurut lo kesalahan apa yang dilakukan sama anak kecil ini? Mungkin bukan kesalahan yang dilakukan anak kecil ya, kesalahan yang dari terpaan dia tuh apa yang membuat dia kayak gitu gitu loh. Kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Jadi bahasnya dari dasar dulu ya. Dia kan melakukan kekerasan ya, pembunuhan ya. Iya. Lebih spesifiknya itu dia melakukan pembunuhan. Pembunuhan termasuk kekerasan. Nah, kalau dalam psikologi itu ada perilaku yang perilaku kekerasan itu penyebabnya ada dari sudut pandang biologis. Jadi kalau dari sudut pandang biologis itu sebenarnya kita kayak insting, kita kan mati ya nanti ya, maksudnya manusia itu akan mati gitu. Jadi dia insting dalam menghadapi kematian gitu. Itu kata Sigmund Freud. Jadi dia ibaratnya dia defense gitu. Dia apa ya? Ibaratnya mempertahankan diri lah ya. Mempertahankan diri. Jadi kan misalkan dia diserang nih sama orang, dia bertahan gitu kan. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari tuh si kekerasan ini bisa muncul dengan sengaja gitu. Nggak karena bertahan diri doang. Itu kalau dari sudut pandang biologi. Kalau dari sudut pandang sosio-kultural sama biologi itu digabungin ada. Itu dia, jadi kita dari nenek moyang kita kan suka berburu nih. Oke. Nah, kalau nenek moyang kita suka berburu, jadi kita diturunin sifat. Kalau berburu kan kita butuh kekerasan kan. Berburu hewan itu zaman dulu gitu. Kita butuh kekerasan, nah itu diturunin ke kita gitu, ke generasi selanjutnya agar kita mempunyai sifat kekerasan. Nah, makanya kita punya yang namanya naluri kekerasan gitu. Insting yang tadi ya. Insting yang tadi. Itu kalau dari sudut pandang tadi biologi sosial gitu kan. Nah, selain itu juga ada sudut pandang sosiokultural. Jadi dia belajar dari lingkungannya. Kayak misalkan dari keluarganya ngelakuin kekerasan nih sama dia. Nah, dia belajar tuh. Wah, ternyata misalkan orang tuanya ngelakuin kekerasan. Itu dari namanya sosiokultural. Atau ada juga yang namanya paparan media. Nah, dia belajar tuh dari media. Kayak misalkan anak kecil suka nyontoh kan apa yang dia tonton gitu. Misalkan nonton main Jerry gitu, dipukul-pukul, dia ngikut tuh pukul-pukul. Nah, di situ di buku yang ini gue baca. Jadi dia ini buku apa nih? Jelasin dulu dong. Buku psikologi abnormal. Jadi ini buku menjelaskan tentang perilaku abnormal. Abnormal itu kan tidak normal gitu. Nah, di situ yang tadi gue bilang penelitiannya itu ada dia nyoba anak kecil nonton. Jadi dia melakukan eksperimen anak kecil disuruh nonton kartun yang menunjukkan kekerasan gitu, yang mengandung unsur-unsur kekerasan. Terus habis itu dia dikasih boneka kayak balon gitu, sama dikasih palu-paluan gitu. Nah, dia pengen tahu setelah nonton itu si anak kecil itu ngelakuin kekerasan nggak? Ternyata benar. Jadi setelah nonton si kartun yang mengandung unsur kekerasan, si anak kecil ini mukul-mukul boneka balon tadi. Nah, itu kan membuktikan kalau paparan itu juga mempengaruhi si anak kecil. Jadi mencontoh dia. Contoh ya. Nah, kalau dibilang tadi pertanyaan faktor-faktor ya yang menyebabkan ya. Sebenarnya tadi udah sih. Nah, jadi menurut gua karena dari si berita itu ngasih tahu informasi kalau dia nonton film horor kayak Slenderman gitu kan. Chucky juga disebut tuh. Itu kan Chucky kan sadis banget tuh. Nah, bisa jadi dia belajar dari situ. Gitu. Jadi ini bisa dibilang lebih kuatnya dari paparan media yang tadi, dan teori yang ini kan juga dijelasin tuh sama lu ya. Emang benar-benar sangat sangat berfaktor gitu ya. Dari paparan media itu tuh sangat kuat banget gitu ya. Apalagi yang kita ketahui juga dari berita itu
dia suka nonton film horor ya kan, film Slenderman segala macam dari gambar-gambar yang dia buat gitu kan. Berarti emang dari paparan media ya lebih kuat ya. Oh iya, tadi gue kelewat. Jadi sebenarnya si yang Sigmund Freud itu bilang kalau si anak kecil itu perlu mengekspresikan emosinya. Nah, dia mengekspresikan emosinya tuh lewat dengan cara, misalkan kan dia main nih, gerak, lari-lari gitu, senang main sama teman-temannya gitu. Terus habis itu dia misalkan main pukul-pukulan bercanda gitu, itu kan termasuk ekspresi tuh. Oke. Nah itu menurut Sigmund Freud tuh kayak gitu, jadi dia mengekspresikan instingnya dia. Oke. Nah, tapi kalau misalkan insting itu ditutup, kayak nggak diekspresikan, itu jadi kekumpul. Nah itu yang bisa jadi penyebab psikopat, Oke. penyakit jiwa, karena dia nggak mampu mengekspresikan gitu. Oke. Sekarang kita coba mengkorelasikan tentang apa yang dijelaskan sama kejadian yang ada ya. Berarti yang dijelaskan ya berarti intinya si pelaku ini nggak bisa membendung emosi-emosi yang udah ada gitu kan. Iya. Kebukti juga kan yang dilihat dari barang bukti segala macam, dia tuh suka gambar, suka buat video di Facebook ya kan, yang viral tuh yang pakai topeng segala macam. Gambarnya juga aneh-aneh gitu ya menurut gue ya. Gue udah lihat gitu kan. Nanti ditampilin aja juga di sini bisa. Terus habis itu ya berarti dia udah kebendung gitu ya emosinya ya. Dan meluapkan emosi itu dengan cara pembunuhan itu tadi ya. Nah menurut lo nih, gue pengen nanya nih. Berarti setelah kejadian itu terungkap gitu ya, salah siapa? Salah siapa? Nah, menarik nih kalau dibilang salah siapa. Ini yang menurut gua jadi salah satu apa ya, faktor penting gitu dalam kasus ini gitu. Gue lihat di TV One gitu, katanya unsur paparan media gitu. Sekarang gini, kalau emang itu jadi salah satu faktor utama, anak kecil ini kan tinggal sendirian, dia punya orang tua ya kan, orang tua yang bertanggung jawab. Orang tua fungsi apa, tugasnya kan mengarahkan anaknya dong. Iya. Dia mendidik anaknya ya kan. Iya. Terus dia memberi kasih sayang pada anaknya. Intinya anak kecil baru lahir itu gak mungkin ngerti tentang kehidupan gitu kan. Iya. Butuh butuh bimbingan dari orang tua. Iya. Nah sekarang kalau dibilang dari media gitu, berarti kan media itu diberikan oleh orang tuanya, bener gak? Iya. Kalau orang tuanya ngebiarin dia nonton hal-hal yang mengandung unsur kekerasan, berarti kan secara nggak langsung orang tuanya memperbolehkan dia untuk mempelajari hal-hal yang berbau kekerasan. Oke. Nah, itu satu kan dari lingkungan terdekatnya gitu. Terus habis itu lebih luas lagi kayak tetangganya gitu. Nah, dia kan terkenal, jadi dia dikenal tuh pendiam. Iya. Sekarang gini, misalkan lu udah ngeliat orang pendiam, misalkan dia tetangga lu bakal nanya nggak sih kalau lu aja deh? Ya bakal lah, soalnya gue penasaran. Lu penasaran. Kalau gue pribadi ya, kalau gue ditinggal di lingkungan komplek ya, maksudnya komplek kan lebih kayak interaksinya jarang ya. Gue nggak peduli. Maksud gue gitu ya, maksudnya ada keterkaitan lingkungannya gitu. Oke. Kayak dia kan lingkungannya padat penduduk ya. Iya. Masa maksudnya tetangganya gitu, orang-orang di sekitarnya dia nggak nanya gitu maksud gue ya emang orang punya kehidupan masing-masing gitu. Iya. Tapi ketika ada kejadian kayak gini, yang ada jadi kayak bertanya-tanya, ini kenapa gitu. Jadi menurut gue salah siapa? Ya salah si Semua faktor ya. pelaku juga salah. Dia kan juga seorang individu yang bisa berpikir dan bisa harusnya bisa berkomunikasi sama orang gitu kan. Dia harus bisa juga membuka diri, dan lingkungannya juga nggak membuka komunikasi, jadi dianya nggak buka komunikasi, si lingkungannya juga nggak membuka komunikasi, jadi tertutup dah tuh dunianya masing-masing gitu. Dan menurut gua di era yang sekarang itu banyak banget terjadi hal seperti itu di mana-mana. Ya gua nggak peduli sama masalah orang, misalkan ada orang sedih kayak
itu banyak banget gitu. Kenapa gue pengen banget ngebahas ini karena menurut gue itu adalah hal yang sangat serius gitu. Bakal banyak psikopat-psikopat lainnya yang muncul Oke. gitu. Jadi emang harus ada yang gue tangkap nih ya, harus ada kesadaran sosial gitu ya dari Iya. masyarakat umumnya, dari diri kita nih yang notabene sebenarnya kita masih biasa-biasa aja gitu lah, tapi nggak tahu ke depannya kita harus bisa tanggulangi sendiri gitu loh. Tapi dari sosial kita juga, kita jangan terlalu jangan terlalu pasif berarti ya. Kita harus benar-benar aware lah terhadap sekitar gitu kan, terhadap teman kita atau paling seenggaknya terhadap keluarga deh. Kita harus lebih dekat sama keluarga lah ibaratnya ya. Ngobrol apapun, oke, keluarin emosi semau lu mendingan keluarin emosi lu daripada lu bendung emosi lu sampai bisa kejadian seperti hal yang sama gitu ya kan. Terus tuh gue sangat prihatin gitu, maksudnya banyak keluarga ya ia nggak memperhatikan gitu kondisi anaknya, maksud gue ya. Kayak komunikasinya tuh putus antara orang tua dan anak. Itu terjadi di lingkungan pertemanan gue, dan termasuk gue juga ngerasain itu gitu. Jadi gue ngeliat banyak orang tua yang komunikasi satu arah gitu. Jadi dia nggak tektok sama anaknya, kayak gue cuma orang tuanya itu cuman kayak nyeramain tapi nggak nanya. Kehidupan anaknya gitu. Emang setiap hari ngapain sih nongkrong? Kenapa nongkrong gitu? Jadi ngobrol aja gitu. Emang kalau misalkan orang tuanya ditanya, emang kenapa sih ayah nggak pernah peduli sama kehidupan pertemanan aku gitu? Misalkan gitu kan. Jadi terputus cuman kayak nyeramain doang gitu. Menurut gua membuat berkeluarga itu adalah keputusan yang sangat berat gitu. Jadi kalau orang memutuskan untuk berkeluarga, itu dia juga harus mempertimbangkan anaknya, karena ya itu terbukti kan ada kasus psikopat, bahaya kan maksud gue. Jadi jangan sembarangan gitu untuk memutuskan berkeluarga gitu, tanggung jawabnya gede. Parah ya. Oke. Sekarang kita udah tahu faktor-faktor penyebabnya lah ya, sampai si pelaku atau sampai si orang yang mengidap patologi ini berbuat pembunuhan. Nah, pasti kita mau tahu dong nih cara menanggulanginya, seenggaknya dengan cara-cara yang dasar dulu. Lu tahu nggak cara-cara menanggulangi orang-orang psikopat atau enggak dari dalam diri kita sendiri, caranya gimana gitu? Jadi semalam gue juga sempat lihat yang di TV One ya, bukannya gue main bilang itu salah atau gimana ya. Maksudnya kan tadi kan topik tujuan kita di sisi lain ini kan kita mau mempertanyakan ulang kan, sebenarnya masuk akal nggak sih solusi dari mereka. Nah, solusi dari mereka tuh mereka pingin membuat suatu sistem di internet itu. Jadi mereka tuh dibatasin, misalnya anak kecil tuh dibatasin untuk melihat konten-konten yang berbau kekerasan. Nah, menurut gua kalau kontennya dibatasin tapi orang tuanya masa bodoh, itu tuh nggak berguna. Sekarang gini, selalu ada cara. Gini dah, jujur aja, maksudnya kalau misalkan seumuran kita nih, kita ngerti lah cara ngebobol internet kan. Kita ngerti yang namanya VPN kan. Kita bisa melewati sistem-sistem yang membatasi gitu. Selalu ada cara lah intinya gitu. Nah, sekarang kalau emang dia ingin membatasi konten, dia nggak mau anak kecil ini ngeliat hal-hal yang berbau kekerasan, kenapa nggak si orang tuanya ini atau teman-teman dan di sekitar lingkungan yang ada di sekitarnya, ya udah dia saling berkomunikasi aja gitu. Sebenarnya misalkan dia nonton Chucky gitu, terus habis itu dia cerita, gue habis nonton Chucky nih semalam gitu, pasti kan, emang Chucky apaan sih? Itu tuh film-film ini yang bunuh-bunuhan gitu. Nah kan kita bisa ngomongin ya, itu tuh nggak bener tau gitu kayak. Itu tuh nggak baik, itu maksudnya itu bisa mencelakai orang gitu. Maksudnya itu bisa merugikan orang lain gitu.
bukannya kita membatasi si medianya gitu. Percuma aja menurut gua. Ngapain lu membatasi media, selalu ada cara gitu. Lebih baik kita memberikan edukasi sama si orangnya. Lebih baik kita berdiskusi sama orang gitu. Supaya dia bisa menyaring sendiri gitu. Ngapain kita kayak nungguin dia, kayak kita jagain dia 24 jam gitu. Dia mau nontonin apa aja gitu, kan capek sendiri gitu. Mendingan dia sendiri aja memfilter konten yang mau dia tonton gitu. Soalnya Indonesia ini termasuk negara yang kaget, menurut gua kaget teknologi ya. Di internet itu banyak banget konten-konten yang nggak sesuai sama umur dan mengandung unsur-unsur yang nggak layak lah buat ditonton gitu. Nah, itu tuh nggak bisa di stop dengan cara apa ya, yang tadi pembatasan konten gitu. Itu tuh harusnya dicegah dengan cara pemberian edukasi. Itu lebih jelas. Itu satu. Kalau yang dari katanya yang nomor 2 tuh solusinya kita bikin agen-agen masyarakat, kayak misalkan Karang Taruna gitu. Sekarang gini, Karang Taruna itu kan isinya kegiatan-kegiatan yang kayak udah ada sistemnya gitu, maksudnya udah ada. Misalnya Karang Taruna bikin acara yang kayak ABCD gitu. Sekarang kan kemampuan orang kan beda-beda. Karang Taruna bisa nggak sih kayak menjadi wadah bagi misalkan si anak ini nih, si pelaku kan jago ngelukis gambar gitu. Nah, dia bisa nggak sih jadi wadah? Maksud gue gini, lebih baik bukan bikin Karang Taruna, jadi setiap dari kita adalah orang yang terbuka untuk berdiskusi gitu. Jadi nggak usah bentuk kayak Karang Taruna, kayak melepas tanggung jawab aja gitu. Oh udah, tuh urusan Karang Taruna gitu. Masalahnya kalau udah dilepas tanggung jawab kayak gitu, jadi kayak yang bertanggung jawab Karang Taruna aja. Nah, menurut gue solusi yang lebih efektif, kita semua itu berfungsi sebagai orang yang bisa diajak diskusi gitu. Kita membuka pikiran kita untuk lebih peduli sama orang lain. Jadi setiap dari kita adalah orang yang bisa diajak diskusi tentang hal apapun. Menurut gue itu. Dan nah, yang paling penting ini nih, orang tua. Ini yang ketiga nih, orang tua lebih membuka komunikasi dua arah. Orang tua Indonesia tuh nggak mau soalnya dibuka komunikasi gitu. Dia tuh maunya komunikasinya satu arah, ceramah gitu. Kalau kita kayak nanya kenapa emang harus gitu, jadi kita dianggapnya ngelawan gitu, jadi durhaka gitu. Sementara itu komunikasi yang nggak sehat ya. Jadi menurut gua orang tua di Indonesia perlu lebih membuka komunikasi dengan anak ya. Gitu. Jadi yang di TV One tuh namanya Tika Bisono. Tika Bisono gue ingat banget dia bilang gini, cara mendidik orang tua zaman dulu tuh lebih baik daripada orang tua zaman sekarang gitu. Atau yang pakai kekerasan lah, pokoknya mendidiknya keras gitu. Gini ya, maksud gue mempertanyakan gitu, itu masuk akal atau enggak di era yang sekarang gitu. Karena sekarang informasi itu cepat banget masuknya ya kan. Orang bisa tahu segala hal kayak gue gitu. Gue bisa tahu macam-macam itu dari internet gitu. Orang bisa belajar apapun dari internet. Ini si pelaku ini nonton film Slenderman itu ya film dari luar, itu dari internet gitu. Dia bisa mengakses informasi yang dari belahan dunia manapun gitu. Ibaratnya ya kasarnya begitu. Beda sama zaman dulu. Jadi nggak bisa kalau misalkan orang tua zaman sekarang keras gitu sama anaknya. Itu bisa menimbulkan kekerasan yang jauh lebih keras lagi, bisa dilawan, orang tuh bisa dibunuh gitu. Sekarang tuh eranya komunikasi terbuka yang gue bilang. Jadi keterbukaan antar orang tua tuh lebih penting daripada kekerasan orang tua pada anak. Jadi menurut gue cara mendidik anak dengan kekerasan itu dengan cara otoriter, nggak boleh ngelawan, banyak peraturan, itu udah nggak relevan menurut gue gitu. Nggak relevan.
Jadi evaluasi diri Anda Tika Bisono. Komunikasi terus berganti tapi peradaban tidak pernah mati. Jadi kita orang yang hidup bersosialisasi, bermasyarakat harus tetap aktif, jangan pasif. Tetap berekspresi, tetap mengeluarkan semua emosi, jangan selalu dipendam. Bertukar pikiran sesama teman, bertukar pikiran sesama keluarga. Jangan membuat lingkungan menjadi pasif gitu. Buatlah suasana yang harmonis, buatlah suasana yang nyaman. Jangan ada kekerasan, jangan ada tindak apapun yang merugikan diri kita dan juga orang lain. Demikianlah konten sisi lain dari Saudara Stripe. Tunggu konten selanjutnya. Anak-anak milenial udah nggak butuh lagi kata-kata template yang ada di stiker-stiker yang banyak diucapin di quotes-quotes di Instagram kayak masalah tuh, yang namanya masalah itu bisa selesai kok, kita tinggal tunggu waktunya. Kita nggak butuh kata-kata template kayak kita berdoa aja sama Tuhan nanti juga selesai sendiri masalahnya. Yang kita butuhin adalah keterbukaan komunikasi agar solusinya bisa kita temukan. Jadi orang tua jangan keluarin kata-kata template, nggak mutu. Curhat Parah.